Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Aryadi. Saya berasal dari kelas 12 Tata Boga 1 dengan nomor absen 10. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari Dennis dan Khoisan, mulai dari pengertian sampai teknik penyajian. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Danish pastry. Danish pastry adalah adonan beragi dan lemak protein dan biasanya memiliki topping atau isi yang manis. Dengan kata lain, hampir sama dengan adonan roti manis karena rasanya yang sangat manis. Jumlah lapisan pada adonan Danish tergantung pada kandungan bahannya. Semakin banyak lemak protein, maka lapisan Danish juga akan semakin banyak. Danish dapat dibentuk beraneka ragam. Suhu pemanggangannya berkisar antara 190 derajat Celcius sampai 210 derajat Celcius. Semakin berat Danish dan isi Danish, maka suhu pemanggangan akan semakin rendah. Ciri khas Danish biasanya selalu ditaburi dengan icing sugar. Baik, sedangkan Khoisan merupakan prinsip adonannya sama dengan puff pastry dan Danish pastry. Bahan dasar master adonan dan teknik pembuatan Danish dan Khoisan hampir sama. Perbedaannya, Danish lebih banyak menggunakan gula dan telur sehingga rasanya menjadi lebih manis dan empuk. Jumlah pelipatan juga sama, yaitu maksimum 4 cycle dan optimum 3 cycle. Baik, Khoisan memiliki bentuk yang sudah ditentukan, yaitu berbentuk seperti bulat sabit dengan cara menggulung adonan yang sudah di-roll dan dipotong berbentuk segitiga lalu digulung mulai dari pangkal hingga ke ujung. Khoisan tidak diberi isian saat pemanggangan. Biasanya Khoisan disajikan dengan selai atau butter agar rasanya tidak terlalu tawar. Karena karakter rasa yang tawar, Khoisan juga bisa dijadikan sebagai sandwich dengan berbagai bahan isian. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Danish pastry yang baik. Yang pertama, lapisan Danish menghasilkan sel yang baik. Yang kedua, lapisan crumb harus jelas atau tegas tetapi tidak terpisah satu sama lain. Yang ketiga, jika kulit dilapisi dengan icing atau fondan harus menempel. Yang terakhir, kulit berwarna keemasan. Baik, lanjut. Kegagalan dalam pembuatan Danish dan penyebabnya. Jika pastry flat atau datar dan berat, lemak mengalir keluar selama pemanggangan. Penyebabnya adalah overproofing pada suhu yang tinggi, atau jumlah lipatan kurang pada adonan, atau juga tidak melipat secara benar di mana lapisan lemak terlalu tebal. Yang kedua, jika kulit terpisah, ini penyebabnya adalah adonan tidak memiliki cukup lapisan. Yang ketiga, jika pastry tidak ada lapisan atau lapisannya tidak jelas, maka penyebabnya adalah lemak proporsinya terlalu kecil, lapisan terlalu banyak, sehingga adonan dilipat tidak benar, terlalu tipis saat digilas. Kemudian sobek selama pelipatan, sehingga waktu proofing kurang, suhu adonan menjadi hangat. Ketiga, jika kulit berpori dan warna coklat tidak seragam, penyebabnya adalah adonan dikembangkan pada kelembapan yang tinggi. Aplikasi uap selama pemanggangan dalam oven. Yang keempat, kita lanjut ke jenis-jenis Danish dan Khoisan. Yang pertama, ada pain au chocolate. Pain au chocolate adalah pastry yang isinya coklat batangan. Bahkan sebagian orang menyebutnya dengan Khoisan coklat. Selanjutnya, cinnamon roll. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, gulungan kayu manis adalah roti gulung manis yang disajikan di Eropa Utara dan Amerika Utara. Bahkan bahan utamanya adalah tepung, kayu manis, gula, dan mentega yang memberikan rasa kuat dan manis. Selanjutnya ada Spender. Spender atau kue Denmark adalah kue manis berlapis. Dalam tradisi Piones, konsep ini dibawa Denmark oleh pembuat roti Austria.
Seperti kue-kue kering lainnya seperti croissant, ini adalah varian puff pastry yang terbuat dari adonan beragi berlapis yang menciptakan tekstur berlapis. Selanjutnya ada cronut, adalah kue croissant donat yang ditemukan oleh Cookie Pastry New York City. Kue ini menyerupai donat dan terbuat dari adonan seperti croissant, diisi dengan krim rasa dan digoreng dengan minyak biji anggur. Selanjutnya ada crappin. Crappin adalah perpaduan dari croissant dengan muffin yang dilapisi dengan gula dan diisi dengan berbagai varian custard, mulai dari buah markisa hingga krim kopi. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu teknik penyimpanan roti croissant. Nah, cara penyimpanan roti ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah simpan dalam wadah tertutup kedap udara, sehingga udara yang masuk akan mempengaruhi dan memberi rasa dari croissant tersebut. Yang kedua, dibungkus menggunakan plastik wrap yang kedap udara. Jika tidak ada wadah, tujuannya sama, agar tidak terpapar dari udara. Selanjutnya, simpanlah di tempat kering dengan suhu ruang. Jangan sampai disimpan di tempat yang lembab, karena akan menyebabkan tumbuhnya jamur pada pori-pori croissant. Selanjutnya, cara menyimpan ke dalam freezer agar tekstur tetap baik. Proses pembekuan dalam freezer akan membekukan kandungan air di dalamnya, sehingga saat memanaskannya lagi, air akan tetap ada karena mencair. Selanjutnya adalah yang terakhir, teknik penyajian. Nah, untuk croissant biasanya disajikan dengan selai atau butter agar rasanya tidak terlalu tawar. Karena karakter rasa yang tawar, croissant juga bisa dijadikan sandwich dengan berbagai isian. Untuk teknik penyajian denisnya, bisa dimakan dengan didampingi teh hangat atau kopi hangat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.